Halo, semangat pagi. Perkenalkan nama saya Elisa, saya akan mempresentasikan Capstone Project Modul 1 dengan judul Sistem Manajemen Gudang Bahan Bakar. Saya dari Job Data Science online batch 16 di tahun 2024. Bisnis problem yang saya ambil yaitu terkait di Pertamina yang menghadapi tantangan dalam mengelola gudang dan stok bahan bakar secara efisien. Ada terkait masalah ketidakakuratan data stok dan juga perlambatan proses pengambilan keputusan. User yang saya ambil di sini adalah terkait oleh pihak pertama, yaitu manajer gudang yang membutuhkan data real time mengenai stok permintaan dan pengiriman untuk pengambilan keputusan terkait pengisian ulang bahan bakar. Dan kemudian yang kedua adalah petugas gudang untuk melakukan input data penerimaan dan pengeluaran barang, serta melakukan pengecekan fisik stok secara berkala. Knowledge yang diharapkan adalah untuk pengetahuan data definition dari data stok, data permintaan, data pengiriman, dan data harga. Data stok sendiri berupa jumlah, jenis, dan lokasi setiap jenis bahan bakar di setiap gudang. Aksi yang diharapkan adalah membangun sistem manajemen gudang berbasis Python. Sistem ini akan mengelola data stok, permintaan, dan pengiriman secara real-time. Dan juga menerapkan fitur CRUD, yaitu create, read, update, delete, dan pengguna sehingga dapat menambahkan, mengedit, menghapus data, dan melihat data stok melalui sistem. Jadi semua fiturnya akan terintegrasi dan berkesinambungan. Oke, kita akan langsung lihat saja demonstrasi dari aplikasi ini. Di sini bisa dilihat ada warehouse management system dengan 8 menu, yaitu dengan 6 menu utama dan juga menu tambahan. Kita lihat di sini, kita bisa lihat read data yang sudah ada dalam dictionary. Itu saya menggunakan tabulate sehingga bisa ditampilkan dari ID, view type, stock, location, demand, delivery, purchase price, harga penjualan, itu dalam bentuk table seperti ini. Nah, kemudian misalnya kita akan menambahkan create record. Nah, jadi kalau create record ini menunya untuk menambahkan data ID bahan bakar baru. Misalnya sebut saja kita kasih -1. Nah, di sini saya memberikan error handling untuk data negatif. Jadi tidak boleh ada data negatif ataupun data kosong. Jadi tidak boleh. Nah, misalnya saja kita tambahkan tadi. Setelah kita bisa melihat di sini, oh berarti sudah sampai dengan data ke-10. Kita mau menambahkan data ke-11. Misalnya sebut saja data solar super, ya. Misalnya data ke-11. Oh, bukan data ke-11, tapi kita mau masukkan record baru. Nah, kita tambahkan data yang 11. Nah, di sini sudah case sensitifnya sudah kita berikan ya. Jadi mau ketik apa saja bisa masuk. Misalnya solar super ya. Kalau solar, dia nggak akan bisa. Jadi solarnya sudah ada. Jadi kita harus masukin dengan ID yang berbeda. Jadi kita masukkan misalnya 1 tadi ya. Kita update, field ID-nya 11, kita tambahkan yang berbeda. Nah, ini yang berbeda adalah yang belum ada, misalnya contoh solar super ya, solar sudah ada tapi solar super belum ada, kita tambahkan di sini. Solar super, kita stok kuantitinya berapa? Misalnya 1000, kita warehouse-nya di mana? Di gudang A. Kemudian fuel demand-nya berapa? Misalnya permintaannya 500. Kemudian delivery berapa? Paling tidak minimal sama. Harganya berapa? 5.000, 5.500 salingnya. Kita lihat apakah datanya sudah terupdate. Nah, ternyata sudah dapat nih ID ke-11 Solar Super sudah ditambahkan sesuai dengan gudang ya. Jadi dari permintaan, pengiriman dan juga harganya juga sudah terupdate. Kemudian kalau kita pengen ngupdate nih, bagaimana sih prosesnya kalau kita mengupdate? Ternyata salah nih. Ini sudah saya buat lower semua nih. Jadi masukannya mau capital, mau huruf apapun akan masuk dalam bahan bakarnya dia dengan penulisan yang huruf kecil ya. Kemudian kita update ya. Kita pengen update. Misalnya update yang sudah ada nih di nomor misalnya nomor berapa? 3 ya. Atau nomor 11 aja deh ya. Nah, kemudian sudah ada stoknya ternyata kuantitinya. Kalau kita inputkan yang baru, itu kita akan menginputkan dengan data pembaharuan yang sudah ada. Jadi kita misalnya masukkan 2000. Sekarang sudah bertambah stok on hand kita sudah 2000. Ternyata masih sama. Kalau sama kita skip aja. Nanti dia akan menggunakan data current. Kemudian demand, ada permintaan masih sama nggak? Ternyata permintaannya berubah jadi 600. Kemudian pengiriman paling tidak sama 600. Harganya masih sama. Kita lihat seperti apa hasilnya. Nah, seperti ini. Jadi akan sudah terupdate stock on hand-nya, dan juga harganya juga masih sama, sesuai. Jadi dia akan mengambil data yang lama. Kemudian kita nggak mau nih, sudah kita update, ternyata kita pengen delete. Ternyata tadi kan sudah permintaan nomor 2 sudah ya. Kemudian kita sudah update, kita mau delete record 11 nih, agar kembali seperti data dictionary kita sebanyak 10 sampel. Kita hapus nomor 4. Nah, di sini kita ID nomor 11, maka data akan
terdelete di ID 11, deleted successfully. Kemudian saya juga memberikan top 5 revenue ya. Di sini top 5 revenue itu adalah fungsi untuk menghitung pendapatan berdasarkan selisih harga jual dan beli dikalikan dengan jumlah pengiriman. Fungsi ini menampilkan 5 bahan bakar dengan pendapatan tertinggi. Jadi seperti ini. Ini jadi yang paling tertinggi itu Aptur. Nah, ini ada 5 item sampai dengan biosolar. Oke, kemudian saya juga menampilkan mass restock ya. Mass restock ini untuk menampilkan bahan bakar yang mendekati habis dan perlu diisi ulang. Jadi kalau dari data stock on hand sama data demand ada selisih 200 liter, threshold-nya yang saya buat, itu maka akan harus segera di restock untuk mengantisipasi tidak adanya antrian di pom bensin atau di SPBU, dan juga untuk memastikan kepuasan pada pelanggan, yang sampai mereka mau beli bahan bakar tapi stoknya nggak ada. Nah, ini kita lihat ya. Minyak tanah. Kenapa minyak tanah? Karena kalau kita lihat di sini, datanya, minyak tanah itu stoknya ada selisih antara stok on hand dengan permintaan itu sebesar 200 liter. Oke, kemudian menu lainnya adalah saya bisa memberikan lihat 7 untuk menu-menu masing-masing dari item 1 sampai dengan 7, ada penjelasannya. Dan kemudian kalau 8, kita bisa keluar daripada aplikasi ini. Nah, bagaimana cara kerjanya? Kita bisa lihat di coding yang berikut. Jadi di sini saya menggunakan from tabulate ini untuk memastikan merapikan ya inputan daripada dictionary ini dari inputan field type, stock, location, demand, delivery, purchase price, dan selling price. Kemudian juga saya berikan untuk error handling ya di sini. Validasi input itu ada dua function, yaitu get valid integer, ini untuk error handling input, dan juga untuk input integer, dan juga float ya untuk di price. Jadi akan return apabila inputan kosong, handling negatif, dan juga handling tadi kalau misalnya angkanya titik ataupun tanda bintang, itu tidak akan bisa diterima. Kemudian untuk float juga tidak boleh negatif. Di sini juga dibuatkan function untuk menu create. Jadi create ini benar-benar untuk ID yang baru, dicek dulu apakah sudah ada. Ini juga handling untuk yang sensitif, nggak masalah, akan dibuat jadi lower ya, seperti tadi yang solar super. Kemudian cek apakah field type sudah terdapat di dalam tabel utama. Kalau sudah ada, dia akan menggunakan data yang sudah ada, sehingga tinggal ditambahkan saja. Kemudian kalau memang belum ada, akan ditambahkan di create yang baru, berarti created-nya successfully. Kemudian untuk menu read, dia akan membaca daripada dictionary yang sudah ada. Ini buat function untuk div fill all stock. Kemudian untuk menu update, di sini ada yang berbeda. Jadi untuk pembaruan ya, fungsi update record ini memungkinkan pembaruan informasi bahan bakar berdasarkan ID. Pengguna dapat memperbaharui bagian tertentu, stok, lokasi permintaan, dan yang paling penting ada validasi pengiriman, bahwa di sini itu ada validasi dan update demand. Jadi di sini itu saya berikan validasi dan update delivery, bahwa delivery change itu tidak boleh lebih besar daripada demand change. Jadi yang dikirimkan ya harusnya tidak lebih besar daripada permintaan. Kemudian untuk fungsi menghapus di sini juga diberikan ya, untuk menghapus data bahan bakar berdasarkan ID. Jika ID ditemukan maka data akan dihapus. Jika tidak ada pesan error akan ditampilkan. Kemudian ada ranking top 5 revenue ya, untuk melihat pendapatan berdasarkan selisih harga jual beli dikalikan dengan jumlah pengiriman. Fungsi ini akan menampilkan bahan bakar, 5 bahan bakar dengan pendapatan tertinggi. Kemudian akan menampilkan menu restock dengan threshold 200 antara stock on hand dengan data demand. Kemudian juga ada menu help yang bisa menjelaskan masing-masing dari fungsi 7 menu ini. Dan akan kembali ke menu utama untuk pemilihan ya. Jadi kita bisa pilih menu ya di menu main ini. Dan juga saya tambahkan untuk best practice terkait standar dari aplikasi program Python. Jadi kalau ada ditambahkan if _ name ini, dia akan saat kita import script ini dari script lain, maka kode menu dari seluruh kode ini di baris if tidak akan dijalankan. Namun ketika kita running semua script ini, maka akan terjalankan. Demikian aplikasi daripada apa yang sudah saya buat. Di sini kesimpulannya adalah sistem ini memberikan solusi manajemen stok bahan bakar yang sederhana, namun efektif, dengan validasi input untuk menjaga keakuratan data. Sistem ini juga memungkinkan analisis berdasarkan pendapatan dan kebutuhan restock yang dapat membantu manajer gudang dan petugas gudang dalam mengambil keputusan. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.